Suara siulan terdengar jelas oleh semua orang, tetapi tidak ada yang mampu mengendurkan kewaspadaan mereka. Sebaliknya, masing-masing merasakan jantung mereka di tenggorokan. Seorang ahli Radiant Stage mampu membunuh hanya dengan niat suci. Ini adalah musuh yang Zuo Fan tidak akan bisa kalahkan bahkan dengan Blood Infant dan Savage Moon. Sebuah getaran dingin menjalari tulang punggungnya saat Zuo Fan menjadi semakin serius. Wow! Peluit berhenti tiba-tiba dan sepasang langkah bergema. Zuo Fan dan dua lainnya lupa bernapas. Mata mereka tertuju pada lokasi suara. Tetapi ketika orang itu keluar ke tempat terbuka, si gendut tertegun sejenak sebelum berteriak, "Guru, kenapa kamu di sini?" Panjang Kui menangis kegirangan, "Senior Fang, apa yang membawamu ke sini?" Zuo Fan melihat keduanya mengenali pendatang baru dan mulai menilainya. Pria itu berjanggut dan tampak seperti berusia 60-an. Dia mengenakan jubah biru dan pedang diikat di punggungnya. Selama ini dia tersenyum saat seruling giok hijau berputar di tangannya. Seruling giok mengejutkan Zuo Fan. Dia ingat sesuatu dan bertanya, "Apakah kamu salah satu dari 5 naga ilahi, penjaga keluarga kekaisaran, pedang ilahi seruling giok, Fang Qiubai?" Zuo Fan mendengar Long Jiu menyebutkan bahwa bahkan jika keluarga kekaisaran tidak bisa lagi mengendalikan 7 rumah, mereka masih bisa bertahan, semua berkat 5 naga ilahi. Masing-masing adalah ahli panggung Radiant Puncak yang tak satu pun dari 7 rumah berani main-main dengannya. Di antara mereka, ada seorang pria yang dikenal sebagai pedang ilahi pertama, dan dia adalah Fang Qiubai, pedang ilahi seruling giok. Dia membual dirinya telah menyatukan pedang dan seruling menjadi satu, bahwa pedangnya mengikuti suara dan mengubahnya menjadi niat pedang. Suatu kali, dia seorang diri mengalahkan 5 ahli panggung Radiant dengan serangan pedang. Memaksa 7 rumah untuk melupakan pengujian dia sementara juga menyebarkan namanya ke 4 penjuru dunia. Pria itu mengangkat alisnya dan menatap Zuo Fan dengan tatapan mendalam sebelum mengangguk. Dengan tawa, Long Jiu muncul di hadapan semua orang, "Bukankah aku benar? Anak ini memiliki mata yang tajam. Aku hanya menyebutmu sekali dan dia sudah mengenalimu. Paman Jiu." Long Kui sangat gembira saat dia berlari ke arahnya. "Kapan kamu dan Senior Fang tiba? Kenapa kamu tidak keluar lebih cepat?" "Hahaha, kami sudah di sini sejak duel Brother Zuo dan Pangeran ketiga." Long Jiu menoleh ke Zuo Fan, "Saudara Zuo, kamu cukup tangguh untuk melawan selusin ahli tempering tulang. Ketika aku seusia kamu, aku pasti tidak memiliki keberanian yang kamu tunjukkan hari ini. Aku benar-benar mengagumimu." Long Kui cemberut sambil melirik ke arah Zuo Fan. Melihat Zuo Fan beraksi membuatnya yakin, tetapi mengakui itu bukan masalah lain. "Tuan, dengan kamu 2 senior di sini, mengapa kamu tidak bertindak? Kamu hampir membuat murid kamu khawatir sampai mati." Fatih menepuk dadanya yang gendut, "Tidak masalah apa yang terjadi padaku. Tapi bagaimana jika kakak Kui terluka?" "Hahaha, dan melewatkan pertunjukan yang bagus?" Fang Qiubai tertawa, menatap Zuo Fan yang tenang dan tenang. "Selain itu, aku belum pernah melihat pertunjukan jenius yang luar biasa sebelumnya." "Senior, kamu terlalu baik." Zuo Fan menangkupkan tangannya, tetapi wajahnya dingin. "Aku hanya ingin tahu, mengapa senior membunuh yang terakhir? Apakah itu?" Fang Qiubai menyipitkan mata dan senyumnya berubah palsu saat dia berbicara dengan nada dingin. "Anak muda, kamu sangat tajam, tetapi kekuatanmu mungkin mengubah keunggulan ini menjadi cacat." 2. Mengangkat alis,
Zuo Fan tertawa dan menangkupkan tangannya. Junior, terima kasih atas pelajaran seniornya. Junior sudah melupakan pertemuan ini. Zuo Fan menangkap peringatan Fang Qiubai. Dia tidak menggunakan kekuatan yang cukup untuk menyodok hidungnya dalam konflik mereka. Pria itu telah membungkam si pembunuh untuk melindunginya. Fang Qiubai memandangnya sekali lagi dan kekagumannya tumbuh. Kamu tidak hanya pintar tetapi juga tahu kapan harus mundur, betapa langka. Sungguh mengejutkan, menemukan seseorang sepertimu di dunia fana di luar 7 rumah. Jika kamu bukan seorang pembudidaya iblis, sesuatu yang aku tidak cocok, aku ingin mengajari kamu selama 2 tahun dan membuat masa depan kamu tidak terbatas. Long Kui dan Lemak adalah terkejut. Orang luar mungkin tidak tahu siapa Fang Qiubai, tetapi ketujuh rumah itu sangat jelas pada karakternya. Siapa di antara kepala 7 rumah yang tidak ingin memiliki anak di bawah pengawasannya? Tetapi lelaki tua ini keras kepala seperti bagal, tidak memberi mereka perhatian. Bahkan jika kaisar memintanya atas nama putra-putranya, dia tidak akan bertindak berbeda. Dia telah mengajar si gendut selama 3 tahun karena Fang Qiubai menghargai kemauannya yang kuat. Namun si gendut nyaris tidak belajar beberapa gerakan. Tapi itu tidak cukup untuk menerima dia sebagai murid. Namun pertama kali dia melihat Zuo Fan, Fang Qiubai mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Jika keduanya berjalan di jalur kultivasi yang sama, Zuo Fan akan menjadi murid pertama pedang ilahi. Kemanapun dia pergi, jika ada murid 7 rumah yang melihatnya, mereka harus sujud kepadanya. Long Jiu melihat keterkejutan kedua anak itu dan menduga pikiran mereka dengan menggelengkan kepalanya. Anak-anak ini belum mencapai level kita. Jadi mereka tidak tahu arti penemuan langka. Dengan bakat Zuo Fan, setiap ahli yang melihatnya pasti ingin menjadikannya sebagai murid. Bahkan jika seseorang tidak tertandingi di dunia, untuk mewariskan jubahnya, dia perlu menemukan murid terbaik yang cocok untuk warisannya. Semakin besar kekuatan ahli, semakin tinggi harapannya. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya pada ini dan bahkan mencibir. Lupakan Fang Qiubai tidak menerimanya karena perbedaan jalur kultivasi, bahkan jika dia bisa diterima, dia masih menolak. Sebagai kaisar iblis, satu-satunya yang layak dia panggil guru adalah ahli panggung kaisar. Fang Qiubai enggan membiarkan Zuo Fan melewatinya tetapi, pada akhirnya, dia mengambil Lemak dan pergi. Long Jiu, pangeran ketiga masih memiliki tugas untuk diselesaikan. Jadi aku membawanya bersamaku. Petik 2. Fang Qiubai dan Lemak menghilang begitu dia selesai. Tunggu. Fatih masih ingin mengatakan sesuatu kepada Long Kui dan Zuo Fan, tapi sudah terlambat. 1 detik wajahnya yang cemas ada di sana, dan detik berikutnya hilang. Cepat sekali. Zuo Fan terkejut, lalu mengeraskan tekadnya. Dia harus mencapai Radiant Stage sesegera mungkin untuk menjamin keselamatannya dalam perjalanannya melintasi benua. Saudara Zuo. Long Jiu berjalan ke Zuo Fan dengan wajah serius. Ikut denganku ke paviliun naga terselubung. Ada sesuatu yang kumiliki untukmu. Petik 2. Sambil tersenyum kecut, Zuo Fan mengangguk. Dia telah mengantisipasi hal ini. 15 menit kemudian, Zuo Fan dan Long Jiu berada di ruang pertemuan paviliun naga terselubung dan Long Jiu mendorong Long Kui yang enggan untuk menjaga pintu di luar. Long Jiu mengeluarkan kulit domba bermerek dengan 4 tanda naga. Kata-kata pertama yang diakui Zuo Fan adalah perjanjian aliansi. Membaca sepintas lalu, senyum menyenangkan muncul di wajahnya. Inilah yang dia tuju sejak awal,
aliansi antara Paviliun Naga Terselubung dan klan Luo. Paviliun Naga Terselubung tidak hanya akan menjadi dukungan bagi klan Luo tetapi juga akan menyediakan sumber daya tanpa syarat apapun. Jika perjanjian itu berlaku, dia akan bebas dari serangan luar dan akan memiliki waktu untuk mengembangkan klan Luo menjadi kekuatan besar. Long Jiu agak heran, mengapa aku merasa seperti kamu tahu ini akan datang? Zuo Fan tersenyum. Tidak ada hubungannya dengan memprediksi, tetapi merencanakan. Setelah dia memutuskan untuk memiliki Paviliun Naga Terselubung sebagai sekutu, dia menggunakan diagram susunan kuno untuk memikat Long Jiu. Lalu mengambil keuntungan dari Paviliun Naga Terselubung dalam menjulurkan lehernya untuknya. Tapi itu bukan aliansi, itu hanya klan Luo yang mencari perlindungan. Saat menghadapi bahaya besar, Paviliun Naga Terselubung akan mengusir mereka. Untuk menghindari hasil terburuk, dia dan Paviliun Naga Terselubung bertarung berdampingan dan bahkan membunuh dua tetua surga yang mendalam. Dia mengambil risiko menyinggung lembah neraka untuk menunjukkan potensi klan Luo. Tujuannya adalah perjanjian aliansi yang setara. Jika dia sendirian, dia akan menghindari pamer dengan melawan dua ahli surga yang mendalam dan sebagai gantinya mengumpulkan kekayaan. Jika Tuan Paviliun Naga Terselubung adalah orang yang memiliki visi, dia akan memilih aliansi. Karena dia akan tahu bahwa aliansi yang ditawarkan sekarang seperti api di musim dingin bagi klan Luo. Tapi jika ditawarkan di masa depan, itu akan lebih seperti hiasan, satu di antara banyak. Dengan demikian, Zuo Fan melakukan langkah berani. Berjudi jika Tuan Paviliun adalah orang yang berambisi yang tidak peduli dengan hal-hal sepele, dan bersedia membuat sekutu dari klan yang jatuh. Untungnya, dia menang. Tentu saja, jika dia kalah, maka Zuo Fan akan melewati Paviliun Naga Terselubung dari daftar sekutu potensial di masa depan. Hanya karena pemimpin mereka tidak memiliki keberanian dan ambisi yang sama. Zuo Fan tersenyum ketika dia menggulung kulit domba. Sekarang aku akan membawanya ke nona muda untuk ditandatangani. Tunggu, Long Jiu mencengkeram bahunya, tanda tangani di sini dan sekarang. Zuo Fan tersenyum, aku bukan kepala klan. Menandatanganinya sebagai steward akan membuatnya batal. Dengan seringai licik, Long Jiu menatap mata Zuo Fan. Tuan Paviliun mengatakan perjanjian ini bukan dengan klan Luo, tetapi dengan Zuo Fan. Mengernyit, Zuo Fan menatap tajam ke arah Long Jiu. Dimanapun Zuo Fan berada, tempat itu adalah sekutu Paviliun Naga Terselubung. Long Jiu berbicara, ini adalah maksud Tuan Paviliun. Zuo Fan mengerutkan kening, lalu tersenyum dengan anggukan. Tuan Paviliun benar-benar ambisius, hahaha. Di tengah malam, Zuo Fan kembali ke halaman kecil dan mencari Kapten Pang. Pang tua, di mana nona? Aku mencarinya. Menghela nafas, Pang tua bergumam, aku akan membawamu padanya. Zuo Fan terkejut tetapi tetap mengikuti. Keduanya memasuki dapur dan Zuo Fan memandang Kapten Pang dengan bingung ketika yang terakhir menunjuk Luo Yuncang. Zuo Fan melihat kekacauan di dalam dapur dan Luo Yuncang, yang tertidur di sebelah kompor. Wajahnya bahkan memiliki bekas jelaga. Nona muda terus meminta petunjuk juru masak dari pagi hingga larut malam. Kapten Pang menghela nafas, sedikit menyalahkan Zuo Fan. Steward Zuo, aku tahu keahlian kamu, dan nona muda dan tuan muda tidak masuk ke mata kamu. Tetapi kamu harus tahu, nona muda bekerja keras hari demi hari selama sebulan penuh untuk memasak untuk kamu sehingga kamu dapat memilikinya ketika kamu keluar dari pengasingan.
Tetapi usahanya tidak dihargai, malah dia menerima kritik keras kamu. Gadis manapun akan hancur setelah tanggapan seperti itu. Mengabaikan kata-kata kasar Kapten Pang, Zuo Fan berjalan di sebelah kompor tempat beberapa hidangan yang dibuat Luo Yunchang diletakkan. Dibandingkan dengan yang di siang hari, hidangan ini hampir hangus. Zuo Fan menggigit dan menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki bakat apapun. Meski begitu, setidaknya tunjukkan pertimbangan untuk pekerjaannya. Kapten Pang menegur saat dia berjalan di sebelah piring dan mencoba satu, seberapa sulit untuk ditelan? Dia juga menggigit dan mengunyahnya sekali sebelum meludahkannya dengan benar mundur. Kamu benar, Steward Zuo, nona muda tidak pandai memasak. Maaf telah menyalahkanmu. Kapten Pang menyeka mulutnya dan berjalan keluar dengan wajah merah. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Zuo Fan menggigit satu demi satu, dan bahkan menikmatinya. Pramugari Zuo, jangan memaksakan diri. Abaikan apa yang aku katakan. Sekarang aku juga sudah mencoba masakan nona muda, itu memang. Mulut Kapten Pang terkatup rapat dan wajahnya memelintir. Aku hanya sedikit lapar. Zuo Fan tersenyum sambil memakan semuanya. Di pagi hari, seberkas sinar matahari memasuki dapur halaman kecil. Kelopak mata Luo Yunchang bergetar saat dia membuka matanya yang mengantuk. Dia melihat sekeliling dapur dan tersenyum sedih. Tadi malam, dia sangat lelah setelah memasak sehingga dia tertidur di dapur sendiri. Bahkan jika ada yang mengetahui hal ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Seorang pembudidaya ki kondensasi melelahkan dirinya dari memasak, tapi sebenarnya dia terlalu lelah sehingga dia lebih memilih bercocok tanam daripada memasak. Saat dia bangun, dia membeku. Seseorang telah mengenakan penutup polos di tubuhnya dan punggungnya tidak bersandar pada kompor yang keras tetapi pada sesuatu yang lembut sebagai gantinya. Mengembungkan bibirnya, dia menoleh hanya untuk melihat Zuo Fan yang sedang tidur bersandar padanya. Dan yang membuat punggungnya lembut adalah lengannya. Luo Yunchang hendak berteriak tetapi dia menutup mulutnya. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Zuo Fan akan menghabiskan malam bersamanya di sini. Memerah, Luo Yunchang mengamati wajahnya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini. Bibir merah nona muda semakin dekat ke wajahnya. Steward Zuo, nona muda. Suara kasar tiba-tiba datang dari Kapten Pang. Kelopak mata Zuo Fan bergetar dan hampir terbuka. Luo Yunchang segera meletakkan kepalanya kembali di bahunya dan berpura-pura tidur tanpa bergerak. Hanya saja wajah merahnya mengkhianatinya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Zuo Fan membuka matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengerutkan kening ketika dia melihat Kapten Pang masuk. Pang tua, ada apa? Saudara Zuo, nona muda. Kapten Pang menunjuk Luo Yunchang dengan kaget. Zuo Fan menoleh untuk melihat wajah Luo Yunchang yang merah dan menggigil. Dia menyentuh dahinya, panas sekali. Apa dia masuk angin? Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan menyalahkan dirinya sendiri. Tadi malam, dia ingin membawa Luo Yunchang kembali ke kamarnya, tetapi takut membangunkannya. Dia memilih untuk menjaganya di dapur. Dia tidak berpikir tidur akan memberikan mantra padanya juga. Pang tua, katakan apa yang ingin kamu katakan. Sementara itu, aku akan membawa nona ini kembali ke kamarnya. Zuo Fan menggendong Luo Yunchang, tetapi Pang tua panik, kamu tidak bisa, saudara Zuo. Seseorang ingin mengundang nona muda untuk mengobrol. Seseorang yang tidak bisa kita sakiti.
Apa yang tidak bisa menyinggung? Dia tidak akan pergi bahkan jika pavilion naga terselubung bertanya. Zuo Fan membentak, tidak bisakah kamu melihat dia kehilangan kesadaran? Dia pasti sakit. Tunggu sebentar dan aku akan pergi menemui tamu itu. Saudara Zuo, pelayan Zuo, nona muda harus menemuinya secara langsung. Dia menyandang segel emas kekaisaran. Kapten Pang berteriak. Zuo Fan berhenti. Hanya penjaga keluarga kekaisaran yang memiliki segel ini. Bahkan para pemimpin 7 rumah harus segera merespons atau mereka akan melakukan kejahatan berat. Hukuman yang paling ringan adalah kematian, sedangkan yang terberat adalah menyeret seluruh klan bersamanya. Tentu saja, dengan kekuatan 7 rumah bangsawan, keluarga kekaisaran akan menahan diri untuk tidak menggunakan metode seperti itu. Tapi itu tidak berlaku untuk klan yang jatuh seperti mereka. Zuo Fan menyipitkan mata dan memikirkannya. Pang tua, katakan padanya nona muda tidak sehat dan dia harus kembali besok. Apa? Jantung Kapten Pang melonjak ketakutan. Orang itu membawa dekret kaisar. Jika kamu melakukan ini, itu sama dengan mengatakan kamu tidak ingin berbicara dengannya. Tapi Zuo Fan telah memikirkannya. Memikirkan kembali tadi malam, dia menebak yang memanggilnya adalah penjaga gendut itu. Si gendut adalah pria yang baik dan tidak akan membiarkan emosi mengaburkan penilaiannya, membantai orang tak bersalah kiri dan kanan. Lakukan apa yang aku katakan, sekarang. Zuo Fan meninggikan suaranya. Tunggu. Luo Yunchang berteriak, berjuang keluar dari pelukan Zuo Fan dan berbicara dengan wajah tegas. Kapten Pang, suruh dia menunggu sebentar untuk buat diriku rapi. Dimengerti. Kapten Pang membungkuk dan diam-diam bersukacita. Syukurlah. Nona muda bangun atau siapa yang tahu betapa banyak masalah yang akan ditimbulkan oleh pengaturan saudara Zuo. Tapi pramugari Zuo ini benar-benar berani. Jika aku mengikuti kata-katanya, aku akan mati ketakutan. Kapten Pang menggelengkan kepalanya dan pergi. Zuo Fan memperhatikan Luo Yunchang dengan skeptis. Bagaimana dia tiba-tiba sadar kembali? Luo Yunchang memutar matanya. Mengapa kamu begitu sembrono? Apakah keluarga kekaisaran seseorang yang bisa kamu sakiti? Untuk menghindari dia memperhatikan apapun, Luo Yunchang bergegas pergi. Zuo Fan dibiarkan berjalan sendirian ke ruang tamu, dengan keraguan di hatinya. Dia bertemu dengan pria yang membawa segel, seorang pembudidaya kondensasi Ki Puncak. Dia adalah salah satu pengangkut tandu gendut. Apakah kamu pelayan Zuo? Tuanku mengundangmu dan yang merindukan Luo untuk berbicara. Utusan itu menangkupkan tangannya, tetapi sikap sombong tidak pernah meninggalkannya. Dan entah sengaja atau tidak, segel emas kekaisaran melintas di pinggangnya. Mungkin dia takut mereka akan salah mengira dia sebagai orang lain selain penjaga keluarga kekaisaran. Zuo Fan mendengus, kamu masih lembut berpikir kamu bisa memalsukan kesombonganmu di sekitarku. Saat aku berpura-pura, kamu masih seperti sebutir telur di perut ibumu. Zuo Fan bahkan tidak menatapnya saat dia merosot di kursi, satu kaki di atas lainnya. Mata utusan itu membengkak karena marah. Apakah luka si gemuk sudah sembuh? Zuo Fan bertanya sambil lalu. Gemuk, pria itu tercengang. Kemudian dia tersadar bahwa Zuo Fan memanggil tuannya gendut. Tapi jumlah orang di dunia ini yang berani memanggilnya kurang dari 10. Lalu dia dan tuannya adalah... Jantungnya mulai berdetak 1 mil per menit dan kesombongan hilang dari matanya. Tuanku tidak menyebutkan apapun cedera ketika dia kembali tadi malam. Begitukah?
Zuo Fan mengangkat alis, lalu tertawa, dia pasti memikirkan citranya. Aku meninjunya 30 kali kemarin dan menendangnya belasan kali lagi. Tidak mungkin dia baik-baik saja. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Si gendut itu pasti berpura-pura agar kalian tidak menertawakannya. Hahaha. Zuo Fan mengerutkan alisnya pada pria itu. Bibir utusan itu berkedut, tidak bisa menjawab. Tapi dia tetap malu. Benar? Apakah kambing tua Fang Qiubai itu masih marah setelah dia tiba? Zuo Fan menatapnya dengan seksama kali ini. Tetapi utusan itu hanya menggelengkan kepalanya. Fang Qiubai kembali dengan tuannya kemarin dan baru kemudian mereka mengetahui tentang kedatangan Fang Qiubai. Karena Zuo Fan mengetahui hal ini sebelum mereka, itu menunjukkan betapa dekatnya dia dengan tuannya. Pada titik ini, utusan itu menyembunyikan segel di celananya. Ini bekerja dengan baik untuk menakut-nakuti beberapa orang, tetapi yang terbaik adalah tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan tuan muda seperti Zuo Fan. Bagus. Melihat utusan itu menggelengkan kepalanya, Zuo Fan bersukacita. Mungkin kamu tidak tahu, tetapi kambing tua itu ingin menganggapku sebagai murid. Jika bukan karena hatiku yang teguh dan aku memilih kematian daripada berlutut, kambing tua itu pasti sudah membawaku pergi sekarang. Aku masih berpikir dia marah dan akan mengganggu aku lagi. Sekarang aku tahu dia tidak, aku bisa tenang. Kambing tua itu mengerti keadaanku. Apa? Fang Qiubai ingin menjadikanmu sebagai murid? Pria itu berteriak sebagai kakinya menjadi lunak dan ambruk. Surga! Siapa tuan muda ini? Dia adalah teman yang memukuli master dan juga seseorang yang diinginkan sebagai murid oleh Jade Flute Divine Sword Fang Qiubai, yang kaisar hormati. Zuo Fan diam-diam mencibir. Apa itu? Salah? Mengapa jatuh? Biarkan aku membantu kamu. Zuo Fan mengatakannya tetapi tidak menunjukkan niat untuk pindah. Utusan itu cukup tajam untuk bangkit kembali sambil melambaikan tangannya. Tidak perlu, Steward Zuo, aku tidak berani meminta bantuan seperti itu. Aku tidak layak. Naluri pelayan, Zuo Fan meremehkan, kamu menelepon untuk membantu kamu bangun, tolong. Mungkinkah kamu menjadi utusan kaisar? Luo Yunchang, berpakaian untuk mengesankan, berjalan di depannya dan membungkuk. Utusan itu bergegas untuk bersujud, kamu membuatku sulit. Tolong jangan terlalu sopan. Jika Tuan mendengar aku tidak menghormati teman-temannya, dia akan menghukum aku. Luo Yunchang bingung dan menoleh ke Zuo Fan, yang hanya mengangkat bahu. Tapi Kapten Pang, yang berada di belakangnya, tercengang konyol melihat sikap sopan utusan itu. Di mana sikap angkuhmu sebelumnya? Menyemburkan sesuatu seperti jika nona muda tidak datang menemui kamu dalam 15 menit, kamu akan mengeksekusi kita semua. Mengapa perubahan nada tiba-tiba? Tetapi bahkan perubahan ini terlalu keterlaluan dan sopan. Kapten Pang menatap Zuo Fan yang hanya menampilkan senyum penuh teka-teki. Pang tua mengira Steward Zuo ada hubungannya dengan itu dan memberinya acungan jempol. Hanya Steward Zuo yang dapat membuat penjaga keluarga kekaisaran bersujud kepada nona muda kita. Zuo Fan menolak sopan santun utusan itu. Mengapa si gendut itu memanggilku? Petik 2. Aku tidak tahu. Aku hanya diperintahkan untuk mengundang klan Chai, klan Lei, dan klan Luo dari Windegaze City. Utusan itu berbicara dengan sangat sopan. Zuo Fan menyipitkan mata. Tampaknya lembah neraka yang menargetkan 3 klan pasti ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran. Di lokasi yang damai di dalam hutan,
1 kilometer dari kota Windegaze, berdiri sebuah halaman terpencil. 4 penjaga yang ditempatkan di pintu adalah para ahli tempering tulang. Zuo Fan dan Luo Yunchang datang bersama Luo Yunhai dan Kapten Pang dengan utusan sebagai pemandu mereka. Steward Zuo, Yang Miss Luo, silakan masuk. Pria itu sangat sopan. Dia membuka pintu, berdiri di samping dan membungkuk agar mereka lewat. Penjaga lainnya mengerutkan kening dengan keraguan dan kedipan cemoohan di mata mereka. Mereka adalah penjaga keluarga kekaisaran, selalu disambut dengan hormat dan sopan di mana-mana. Tapi orang ini pergi untuk mengundang beberapa kepala klan tanpa nama dan bahkan membungkuk di depan mereka. Dia dipandang sebagai aib oleh rekan-rekan penjaganya. Pria itu mencemooh, tapi dia hanya menyeringai. Bagaimana orang idiot bisa tahu betapa pentingnya orang-orang ini? Steward Zuo adalah teman master, yang bahkan menjadi perhatian senior Fang Qiubai. Dia hanya perlu mengatakan satu kata dan dia akan menjadi murid Fang Qiubai. Bahkan kaisar pun harus menunjukkan rasa hormat. Adapun 3 lainnya, mereka adalah teman Steward Zuo. Kami tidak bisa menunjukkan rasa tidak hormat bahkan kepada mereka. Diam-diam mendengus, utusan masih menunjukkan senyum menyanjung saat dia membimbing mereka masuk. Mereka segera tiba di sebuah taman. Sebuah paviliun diletakkan di tengah dengan meja batu di dalamnya. Fatih duduk di kursi kehormatan dan di belakangnya berdiri Jade Flute Divine Sword, Fang Qiubai. Di satu sisi lemak adalah Lei Yuntian, dengan Lei Yuting dan Xiao Cui di belakangnya. Di sisi lain, itu adalah Cai Rong dan putranya, Cai Xiaoting. Ada 2 bangku kosong tambahan di sekeliling meja, untuk Zuo Fan dan Luo Yunchang. Ini pasti pertemuan 3 kepala klan. Zuo Fan menggosok hidungnya dan mundur selangkah, membiarkan Luo Yunhai memimpin. Bro Zuo. Luo Yunhai tidak mengerti. Sementara Zuo Fan tersenyum, tunjukkan kepada mereka martabat kepala klan, dan jangan biarkan mereka memandang rendahmu. Luo Yunhai mengerti saat Luo Yunchang menunjukkan ekspresi bersyukur. Jelas pertemuan ini antara 3 kepala klan dan keluarga kekaisaran. Tetapi setelah kejadian selama beberapa bulan terakhir, semua kota Windegaze tahu bahwa kepala klan asli klan Luo adalah Zuo Fan. Bahkan keluarga kekaisaran mungkin mempertimbangkan Zuo Fan sebagai penguasa klan Luo. Zuo Fan melakukan ini sekarang agar dia tidak melampaui otoritasnya, dan membiarkan klan Luo menjadi terang. Dia ingin menyatakan fakta bahwa kepala klan-klan Luo masih bernama Luo. Silakan, masuk. Utusan itu melihat pangeran ketiga dan membungkuk 90 derajat ke arah Zuo Fan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada teman tuannya. Tapi ini memiliki efek yang berbeda pada setiap orang. Si gendut tercengang, sejak kapan penjaga keluarga kekaisaran begitu rendah hati? Klan Cai dan klan Lei memiliki pendapat yang sama. Ketika penjaga ini datang untuk mengundang mereka, dia kurang ajar, sombong dan memamerkan, tidak membawa sedikit pun dengan siapa dia berbicara. Tapi terhadap klan Luo, dia memperlakukan mereka seperti tamu. Kedua klan merasa khawatir di hati mereka bahkan lebih iri. Mereka semua adalah klan kota Windegaze namun perlakuannya sangat berbeda. Hanya Fang Qiubai yang tersenyum, menduga Zuo Fan mungkin telah memutarbalikkan fakta untuk menakuti utusan itu. Tapi ini hanya berhasil untuk lebih mengaguminya. Di bawah panggilan sopan utusan, klan Luo melangkah ke paviliun. Luo Yunchang menyapa si gendut, "Aku Luo Yunchang, salam, yang mulia." Dalam perjalanan ke sini,
utusan itu memberitahu mereka tentang tuannya. Yang lain mengikuti Luo Yunchang dalam menunjukkan rasa hormat. Tapi Zuo Fan hanya mengangkat bahu. Si gendut hanya melambai, tidak menganggap serius penghinaan Zuo Fan. Silakan duduk. Luo Yunchang dan saudara laki-lakinya duduk, sementara Zuo Fan dan Kapten Pang berdiri di belakang mereka. Fatih menatap lama ke arah Zuo Fan, diam-diam mengangguk. Otoritas besar, tetapi tanpa kesombongan. Dia adalah subjek yang setia. Fang Qiubai tersenyum dengan pujian di matanya. Tingkah laku Zuo Fan terukir di hati keduanya. Menggunakan kekuatan bela dirinya untuk melindungi tuannya, dan cukup sopan untuk membela kehormatan tuannya. Di mata keluarga kekaisaran, dia adalah pejabat yang langka dan berharga. Si gemuk memulai, aku telah mengundang 3 kepala klan hari ini sesuai dekrit kekaisaran untuk mengungkapkan kepada kamu hubungan 1000 tahun antara 3 klan. Semua orang adalah fokus pada kata-kata lemak berikutnya. Ketiga kepala klan pasti masing-masing telah menerima instruksi dari kepala klan sebelumnya, untuk tidak membuat musuh keluar dari satu sama lain. Dan mungkin bahkan disebutkan tentang membantu satu sama lain. Gemuk berdiri, lagi pula, kekuatan 3 klan tidak boleh meninggalkan kota Windegaze sampai mutiara bersinar. Cai Rong dan Lei Yuntian menyaksikan si gemuk dengan bingung. Luo Yunchang mendapat anggukan dari kakaknya dan juga tampak bingung. Hahaha, sebenarnya, ini adalah kesepakatan antara keluarga kerajaan pendiri 1000 tahun yang lalu dan 3 kepala klan pada waktu itu. Yang dikenal sebagai Ordo Mutiara Rahasia. Fatih tersenyum dan matanya berkilat. Klan Cai, klan Luo, klan Lei dan 7 rumah bangsawan adalah sama. Mereka semua adalah pejabat yang setia. Pendiri kekaisaran. Apa? Seperti bom yang dilemparkan ke arah mereka, ketiga perwakilan klan itu terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa asal-usul mereka sama dengan 7 rumah. Tapi mengapa mereka jatuh begitu rendah sehingga mereka hanya bisa tinggal di Windegaze City sebagai klan fana? Si gemuk berubah sedikit malu, menebak pikiran mereka. Maaf, ini yang Yumen kami klan berutang padamu. Menghela nafas, gemuk melanjutkan, pada saat itu, Kekaisaran Tianyu baru saja didirikan dan goyah, dengan kerusuhan di antara rakyatnya. Leluhur agung dan pendirinya mengirim 7 menterinya ke seluruh kerajaan untuk mempekerjakan administrasi otonom dan menyelesaikan tanah. Ini memberi mereka kekuatan yang cukup untuk membuat mereka setara dengan keluarga kekaisaran. Mereka kemudian menjadi 7 rumah mulia. Hanya dalam 20 tahun, 7 rumah tumbuh secara eksponensial, dan keserakahan mereka memicu perang di antara mereka. Keluarga kekaisaran tidak bisa lagi mengendalikan mereka dan harus menggunakan skema untuk melemahkan mereka. 7 rumah akhirnya menyadari bahwa tidak akan ada pemenang dalam perang mereka dan menghentikan tembakan. Tapi akibatnya kejam. Orang-orang menderita, kekaisaran berduka, dan tinggal selangkah lagi dari kehancuran. Tetapi bagaimana ini terhubung dengan kita? Zuo Fan mengerutkan kening. Mengambil napas dalam-dalam, lemak menegakkan punggungnya. Semuanya, jujur saja, klan kamu adalah pendiri kerajaan kami. Jika tetua kamu masih duduk di istana kekaisaran, mereka tidak akan kalah terkenal dari 4 pilar. Semua orang menarik napas dingin. 4 pilar adalah dukungan dari kekaisaran Tianyu, memimpin militer, ekonomi, politik, urusan luar negeri. Mereka adalah satu-satunya yang mampu melawan ke-7 rumah. Ada desas-desus. Kekuatan 4 pilar begitu kuat sehingga menimbulkan ketakutan di keluarga kekaisaran.
Keluarga kekaisaran, 4 pilar, dan 7 rumah mulia mewakili kekuatan tertinggi kekaisaran, tetapi juga membatasi satu sama lain dalam keseimbangan yang rapuh. Jika satu sisi miring, keseimbangan akan runtuh dan kekaisaran akan jatuh. Tidak ada yang percaya bahwa nenek moyang mereka begitu menakjubkan dan mampu menjadi 4 pilar kekaisaran saat ini. Si gemuk kehilangan senyumnya pada saat ini. Leluhur agung pada saat itu mengatur ordo mutiara rahasia dengan leluhurmu untuk mencegah pecahnya perang lain di antara 7 rumah. Kaisar menggunakan segala macam alasan untuk menurunkan leluhurmu ke kota Windegaze dan menjadi klan biasa. Tetapi keluarga kekaisaran dapat, kapan saja, menggabungkan 3 klan menjadi klan besar yang setara dengan peringkat 7 rumah. Ini akan terjadi hanya ketika perang pecah lagi antara 7 rumah. Kemudian klan baru ini akan menambahkan keseimbangan pada persamaan, untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Tetapi, bahkan jika rumah ke-8 muncul, itu tidak dapat menghentikan 7 rumah. Luo Yunchang menyuarakan keraguannya. Zuo Fan memotong lemak dengan senyum sebelum dia bisa berbicara. Nona muda, tujuan rumah ke-8 bukan untuk menghentikan mereka tetapi untuk menambah keseimbangan. Perang pecah hanya ketika satu pihak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkannya. Tetapi perang di mana kemenangan dimungkinkan dengan biaya besar tidak akan terjadi kecuali kedua belah pihak saling membenci satu sama lain. Terkadang, ketika dua kekuatan memulai konflik, itu sangat mudah diselesaikan, karena tidak ada yang ingin menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Luo Yunchang mengangguk, dan si gemuk memuji Zuo Fan. Stuart Zuo luar biasa. Klan Luo pasti akan bangkit di tanganmu yang cakap. Bibir Chairong berkedut karena penyesalan yang dia rasakan. Jika dia tidak menyinggung Zuo Fan, dia mungkin bisa mengikatnya. Anak ini adalah seorang jenius yang terlihat sekali dalam 1000 tahun. Pangeran ketiga, kami mengetahui hubungan antara 3 klan. Yang ingin aku ketahui adalah, bagaimana kamu akan mengamankan kenaikan kami ke kursi ke-8? Zuo Fan menatap si gendut. Mengangkat alisnya, si gemuk mengangguk kagum, itu Stuart Zuo untukmu, memukul paku di kepala. Tentu saja, keluarga kekaisaran kekuatannya cukup untuk membuat klan bangkit dalam waktu singkat. Bagian yang sulit adalah bagaimana menyembunyikannya. Zuo Fan tersenyum, menurutmu ke-7 rumah itu hanya akan melihat kita naik ke level mereka? Punggung Chairong dan Lei Yuntian menjadi dingin karena keringat. Mereka sangat gembira karena nenek moyang mereka pernah menjadi pejabat istana. Mereka berpikir, klan aku akan menerima dukungan keluarga kekaisaran untuk naik di atas klan biasa. Tapi Zuo Fan membawa mereka turun ke bumi. Belum lagi tumbuh lebih kuat, 7 rumah bahkan tidak akan membiarkan klan baru tumbuh ke level mereka. Mereka akan dihancurkan saat mereka berada pada kondisi terlemah mereka. Chairong dan Lei Yuntian berterima kasih atas pengingat Zuo Fan. Keluarga kekaisaran menginginkan keseimbangan kekuatan 7 rumah. Tetapi mereka bertiga ingin bertahan. Chairong harus mengagumi pikiran bijaksana Zuo Fan.